Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Saya harapkan kalian tetap dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan kali ini Pak Yanto ingin menyampaikan beberapa materi ya, secara online. Nah, jadi kalian tinggal di rumah saja, nyimak dari rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Yanto ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya minta kepada anak-anak kelas 10, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau semua anak SMK Tunas Harapan Pati yang saat ini sedang mendengarkan. Jadi yang pertama, Pak Yanto minta kalian tetap ikuti aturan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Jadi kalian itu tidak diliburkan tapi dirumahkan. Artinya kalian tetap berada di rumah, tidak boleh keluyuran. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara diliburkan dan dirumahkan. Ya. Nah, kemudian kemarin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Eni sudah memberi himbauan kepada kita semua untuk tetap menjaga kesehatan dan jangan keluyuran. Kita tetap berada di rumah ya, itu demi keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Nah, jadi saya harapkan kalian semua dapat mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Nah, sini Pak Yanto ingin menjelaskan materi di dalam teknik pengelasan khususnya, yaitu mengenai distorsi. Ada yang tahu distorsi itu apa? Ya, jadi distorsi itu adalah perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuk yang diakibatkan oleh apa? Yang diakibatkan oleh panas. Jadi benda kerja yang kita las ya, atau yang kalian las kemarin, itu bisa mengalami distorsi atau perubahan bentuk. Kenapa? Karena kalian beri perlakuan panas. Contohnya saat kalian mengelas ya, benda itu kan mengalami panas. Oleh karena itu kalian nanti akan menjadi welder ya tentunya. Jadi kalian harus bisa memperhatikan bagaimana cara mencegah distorsi, gitu ya. Nah, distorsi itu ada 3 ya Mas ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu ada perubahan bentuk melintang, yang kedua itu ada perubahan bentuk dengan arah memanjang, yang ketiga itu ada perubahan sudut. Nah, yang pertama itu adalah perubahan melintang atau transversal. Itu yang bagaimana? Apakah kalian pernah melihat perubahan bentuk secara melintang atau transversal? Jadi ini Pak Yanto bawa di sini berat. Ya. Nah, ini benda Pak Yanto ambil dari display teknik pengelasan ya. Kalau membuat kelamaan nanti. Ya. Oke. Dapat kalian perhatikan di sini. Jadi perubahan bentuk atau distorsi ada 2 jenis ya. Yang pertama secara melintang. Melintang itu kemana? Melintang itu kemana? Sini ya Mas. Nah, ini ke sini melintang. Karena di sini kita beri panas yang kita las ya, panasnya kan tidak sama ya, panasnya tidak sama. Di sini pastinya lebih panas, ini kita las ya, sehingga ketika nanti dingin ini akan mengalami perubahan bentuk atau penyusutan ya, menyusut secara melintang ya.
Oke, Pak Yanto ulangi. Jadi perubahan bentuk dengan arah melintang, misalkan ini kita beri panas atau kita las, jadi ini akan terjadi gaya tarik di sini. Ya. Karena di sini beri panas, di sini mengalami penyusutan, sehingga benda kerja ini nanti akan terjadi perubahan bentuk. Bentuknya kemana? Ke sini, Mas. Ya. Misalkan ini saya ibaratkan ini kertas. Nah, ini yang kita las di tengah ini ya, ini yang kita las. Jadi nekuknya ke sini nanti. Nah, nekuknya ke sini. Ini yang melintang, ya, kayak kapal nanti malah, ya. Ini secara melintang atau transversal. Kemudian yang kedua, yaitu perubahan bentuk arahnya memanjang. Kalau memanjang kemana, Pak? Sini, Mas. Ini ketarik ke sini, ini ke sini. Nah, yang tengah itu ada dua arah, ke sana dan ke sini. Yang sini juga sama seperti itu. Sehingga nanti terjadi perubahan bentuknya, arahnya memanjang. Kalau memanjang, kalau kita lihat dari samping, kita lihat begini. Nah, kita ambil contoh lagi dengan kertas tadi. Ya. Oke, tadi kan arahnya yang transversal gini ya, Mas. Nah, sekarang memanjang atau longitudinal. Nah, jadinya begini nanti. Ini nekuk ke sini. Nah, ini perubahan bentuk arah memanjang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu perubahan bentuk menyudut. Nah, ini kemarin job sheet kalian yang sudah kalian kerjakan itu banyak yang mengalami perubahan bentuk menyudut. Ini contohnya, ini. Jadi benda ini nanti saat diberi panas, ya, kalau sudah dilas, itu akan mengalami penyusutan atau perubahan bentuk. Jadi benda kerja yang sering diperbaiki, digerinda, dilas, digerinda, dilas, digerinda, dilas, pasti akan mengalami distorsi atau perubahan bentuk karena diberi perlakuan panas secara terus menerus. Nah, itu jenis-jenis distorsi, ya. Nah, ada 3, diingat ya, ada 3. Nah, selanjutnya yaitu pencegahan distorsi. Pencegahannya bagaimana? Nah, jadi ada 3 nanti ya caranya. Yang pertama itu sebelum pengelasan, yang kedua saat pengelasan, yang ketiga itu setelah pengelasan. Nah, yang pertama yaitu sebelum pengelasan. Caranya bagaimana sebelum pengelasan? Coba ada yang tahu tidak? Sebelum pengelasan. Oke, jadi pencegahan distorsi sebelum pengelasan itu yang pertama bisa dari bentuk kampuhnya yang kita rubah, ya. Kemudian memperkecil bevel atau sudut dari masing-masing benda kerja, sudut kampuhnya. Kemudian kita bisa memperkecil gapnya atau jarak antar kedua benda. Nah, kemudian selanjutnya ini dengan cara las catat, ya. Dengan cara las catat. Las catat itu bagaimana, Pak? Las catat itu las titik, ya. Atau las tag well. Nah, ini contohnya. Ini tag well, ini juga tag well. Nah, ini juga termasuk mencegah distorsi karena ini kita beri penguat, ini juga kita beri penguat. Nah, ini untuk sambungan sudut. Untuk yang sambungan tumpul seperti ini, ya, ini sambungan tumpul. Kita las catat. Ada berapa titik? Ada 2 titik. Tergantung dari panjang bendanya, ya, tergantung dari panjang benda yang kita las. Ini ukuran tag wheel-nya 2 kali tebal benda. Tadi yang namanya bevel itu ini, Mas, ya. Ini sudut. Nah, ini ada bevelnya. Ini kampuh V.
gap itu jarak antar kedua benda. Itu dengan cara tag where. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan jig and fixture. Apa itu jig and fixture? Jadi jig and fixture itu adalah merupakan alat pemegang atau alat bantu benda kerja yang akan kita buat produk, ya, supaya ukurannya itu akurat. Contohnya, coba kalian lihat motor kalian, terutama pada rangkanya itu dudukan baut bodi, ya, kok bisa pas pada rangkanya, padahal itu membuatnya itu secara massal, Mas. Rangka itu ya secara massal, tidak satu diukur tidak, tapi menggunakan jig and fixture. Jadi jig and fixture itu cocok untuk produk massal, ya. Nah, nanti kalau kalian bekerja di industri pasti akan sering menemui, ya, yang namanya jig and fixture. Jadi yang namanya welder itu tidak hanya bisa ngelas saja, tapi juga harus bisa mencegah beberapa terjadinya distorsi. Oke, ya. Nah, itu tadi cara mencegah sebelum melakukan distorsi atau pencegahan distorsi. Nah, selanjutnya yaitu pada saat pengelasan, ya, pencegahan distorsi pada saat pengelasan. Itu yang pertama itu bisa kita las selang-seling, ya. Selang-seling bagaimana, Pak? Selang-seling. Contohnya begini. Kalau benda kerja ini panjang, kita ngelasnya selang-seling. Ini kita las. Kita beri jarak, kita las. Sini kita las lagi, ya. Di job sheet kita itu kok langsung Pak ngelasnya? Ya karena ukurannya pendek, ya, ukurannya pendek. Kalau panjang kita harus menerapkan teknik pengelasan secara selang-seling. Nah, kemudian cara selanjutnya itu bisa kita cegah, ya. Kita bisa cegah terjadinya distorsi dengan melakukan pengelasan seimbang. Artinya misalkan benda kerja ini kita las, ini kan hanya satu kampuh. Nah, kampuhnya kita ubah bagaimana? Dibuat seimbang, ya. Jadi ini dibuat double V atau kampuh X, dan ngelasnya nanti bisa dibolak-balik, bisa dari bolak-balik, ya, tergantung dari apa yang kita las, tergantung dari kondisinya, ya. Jadi begitu cara mencegah distorsi pada saat pengelasan. Kemudian pencegahan distorsi sesudah pengelasan. Bagaimana caranya? Teknik mengatasi perubahan bentuk setelah pengelasan, ya. Ada yang tahu? Nah, jadi caranya nanti benda kerja kalian atau komponen atau produk yang sudah terlanjur dilas itu bisa kita cegah dengan cara yaitu benda tersebut diberi panas, ya. Diberi panas bisa menggunakan las asetilin itu dengan nyala karburasi, kita panaskan, kemudian benda itu bisa kita pukul perlahan. Nah, itu cara mencegah atau mengatasi perubahan bentuk setelah melakukan pengelasan. Oke, jenis-jenis distorsi dan cara pencegahannya dapat kalian lihat sebagai berikut. Oh, it hurts the most 'cause I don't know the cause. Maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me there. I wonder if you're thinking it
their thoughts. Not that I wanna get in, but I wanna see how your mind works. No, it's harder when they don't know what they've done. Thinking it's best that they leave, meaning that I'll have to move on. No, I wonder if you're thinking it, you're right all alone. I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts because your name's all over mine? A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry. I'm not crying 'cause you left me on my own. I'm not crying 'cause you left me with. Nah, itu tadi beberapa gambar dari jenis-jenis distorsi dan cara pencegahannya. Saya harapkan anak-anak semuanya nanti bisa mempelajari apa yang sudah Pak Yanto sampaikan. Jika belum paham, ya kalian nanti boleh melihat video ini kembali, ya. Boleh juga bertanya di komentar, ya. Nanti berikan pertanyaan kepada Pak Yanto, nanti akan Pak Yanto jawab, ya. Jadi itu yang Pak Yanto sampaikan. Saya harapkan kalian tetap belajar di rumah, jangan keluyuran. Itu pesan Pak Yanto. Jika nanti kondisi sudah normal kembali, nanti kita akan bertemu langsung, kita bertatap muka, dan kita bisa melakukan praktek, ya. Karena apa yang sudah Pak Yanto sampaikan ini nanti harus kita lakukan, ya. Kita praktek, bukan hanya penyampaian saja, ya. Kita manfaatkan alat yang ada, ya. Kita belajar bersama, ya. Karena harapan Pak Yanto nanti ketika kalian lulus dari SMK itu memiliki kompetensi, ya. Pokoknya bagaimanapun caranya kalian lulus dari SMK Tunas Harapan Pati, kalian harus punya kompetensi, ya. Nanti ketika kalian di kelas 3, ya, itu ada namanya uji kompetensi. Uji kompetensi tergantung dari kemampuan kalian nanti. Kalian mau melakukan uji kompetensi apa? SMAW, 3G, 4G, 5G, 6G, tinggal pilih sesuai kemampuan kalian. Saya harapkan kalian besok itu memiliki kompetensi yang maksimal. Asal kalian ada kemauan. Kalau kalian tidak memiliki kemauan, ya mana mungkin bisa kita sampai ke sana, kan? Nah, Pak Yanto dulu juga begitu, Mas. Banyak latihan, ya. Dan alhamdulillah anak-anak ujian, Pak Yanto ikut ujian, ya. Jadi asalkan ada kemauan, kalian pasti bisa. Mana ada anak yang duduk-duduk terus bisa gitu, tidak ada, Mas, ya. Jadi apa yang kalian lakukan nanti itu ada imbal baliknya kepada diri kalian. Pak Yanto hanya bangga, ya. Bangga kalian sudah bisa, ya, bisa melakukan apa yang sudah diajarkan dan apa yang sudah dituntut di sedemikian rupa, ya, di dalam dunia pendidikan SMK. Kalau misalkan yang diminta dari sekolahan itu kalian semuanya harus sampai di posisi 6G, ya itu yang harus kalian tuntut. Bagaimanapun caranya harus kalian lakukan. Oke anak-anakku, jadi menuntut ilmu itu harus dilandasi dengan sikap yang baik. Saya yakin, ya, Pak Yanto yakin, jika sikap kalian baik, sikap kalian itu mendukung dalam proses pembelajaran,
pasti kalian akan memiliki jalan yang baik. Ya, pasti akan memiliki atau mendapatkan keterampilan yang baik. Tergantung dari niat kalian. Ya, kalau niat kalian bersungguh-sungguh ingin belajar, ya pasti ada jalannya. Ya, karena di industri itu juga pengen karyawannya itu terampil, juga pengen karyawannya itu memiliki sikap yang baik. Ya, jadi tidak ingin sikapnya jelek tapi keterampilannya baik. Tapi nanti percuma. Misalkan menyepelekan pekerjaan, menunda-nunda pekerjaan, terampil tapi dia suka menunda, itu juga merugikan nanti. Nah, jadi harus dilandasi dengan sikap yang baik. Sikap itu luas sekali ya. Sikap itu luas sekali. Jadi silakan kalian nanti dalam proses pembelajaran, di mata pelajaran apapun silakan diikuti dengan senang hati. Ya, dengan senang hati. Jangan membuat masalah terus-menerus. Ya. Dukung Bapak Ibu kalian pada saat menyampaikan materi. Ya, dukung Mas, ya, didukung. Jangan menyepelekan. Gitu ya. Itu pesan dari Pak Yanto. Jadi pertemuan berikutnya nanti kita pelajari teknik pengelasan 3F. Ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti Pak Yanto sampaikan demonstrasi. Ya, demonstrasi. Jadi nanti kalian bisa melihat teknik pengelasan 3F. Ya. Jadi bagaimana, kalian simak video selanjutnya. Ya. Jadi kita berdoa semoga virus ini cepat berakhir, kita bisa bertatap muka kembali dan anak-anak bisa melakukan praktek, ya. Gitu ya. Itu yang Pak Yanto bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalian belajar harus tetap semangat, ikuti perkembangan yang saat ini sedang dilakukan oleh beberapa mata pelajaran. Pak Yanto sebagai pembimbing akademik kalian, ya, selalu mendukung kalian, ya, dalam proses pembelajaran, dalam proses belajar daring ini. Ada yang bingung masuk kelas, ada yang belum mengumpulkan tugas, nanti bisa ditanyakan dengan Pak Yanto langsung. Jangan sungkan-sungkan, asalkan kalian menggunakan bahasa yang baik dan benar. Gitu ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.